Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedaudusan dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian dalam hadirat-Mu Tuhan. Pandang keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, kekal dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, rasakan kekudusan dalam hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian dalam hadirat-Mu Tuhan. Pandang keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, kekudusan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk
menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya, kami dapat memandangmu. Engkaulah segalanya. Engkaulah kerinduan kami, Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allahku yang mawar syarah cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku. Indah termanis engkau bagiku. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku, kerinduanku datang padamu, Allahku yang mawar syarah cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku. Terindah termanis engkau bagiku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran.
sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, tiada seperti-Mu. Oh, biarlah hidup kami bagi-Mu. Haleluya. Hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Sekali katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali katakan dari awal. Hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Oh, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu.
dalam hidupku selalu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Mari silakan Tuhan, kembali Engkau mengajari kami, kembali Engkau memenuhi kami dengan segala hikmat-Mu Tuhan. Tundukkan hati kami sepenuhnya, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Halo semua, selamat pagi. Salam semua, selamat pagi. Baik. Salam juga yang di radio. Keluarga Glory, sudah belum tadi? Baik. Tuhan, ada yang mau sharing? Mau sharing? Ya, Matian mau sharing? Amin. Haleluya. Halo saudara. Ya, kita bersyukur. Mendengar pagi hari ini kita masih berkumpul bersama-sama. Semuanya karena Allah kita. Tuhan sendiri yang menarik kita untuk menentukan ibadah Dia. Ya. Kita tidak melihat lagi seberapa kita yang ikut, seberapa kita yang mau mendengar kebenaran setiap hari. Tetapi kita sama-sama boleh memandang Tuhan, bahkan kita boleh berkata bersama bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya. Kita tidak sepertinya ketika kita tidak bertemu bersama-sama gitu, kita merasakan ada hal yang kurang gitu ya, ada yang sesuatu yang hilang dari hidup kita. Tetapi ketika kita bersama-sama gitu, sudah bersama-sama bertemu bersama, saya percaya ketika kita bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan ya, sesuatu yang baru itu terus Tuhan limpahkan bagi kita. Apapun keadaan kita, apapun masalah apapun yang kita hadapi, selemah apapun hidup kita, gitu. Ketika kita ada kemauan, ketika kita ada kerinduan, gitu ya. Kita percaya kerinduan itu Tuhan sendiri yang menarik bagi kita, gitu. Ketika kita boleh memandang Tuhan, kekuatan demi kekuatan yang melimpah itu bukan kita. Jadi kita tidak memungkinkan apa yang terjadi dalam hidup kita, tidak lagi melihat seberapa lemahnya tubuh kita ini, tetapi kita mau terus memandang Tuhan itu. Karena kita tahu bahwa setiap hari Tuhan selalu baru. Setiap hari Tuhan bicaranya bagi kita itu selalu baru gitu ya. Hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin ya pernah kita mendengar, pernah kita pelajari gitu. Tapi ketika
Tuhan menyatakan itu bagi kita, Tuhan sedang persiapkan gitu ya. Hal yang baru sedang Tuhan nyatakan bagi kita. Ketika kita memperhatikan setiap perkataan demi perkataan gitu ya, karena kita membuat kayak kaget gitu ya, kayak gitu. Kadang membuat apa namanya, pemahaman kita akan firman itu boleh semakin jelas gitu ya dalam diri kita. Dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami, pengalaman-pengalaman yang terjadi dengan kita, bagi anak-anak kita, itu membuat kita menyadari bahwa benar-benar Tuhan serius bagi kita. Tuhan tidak melihat jumlah kita gitu ya, tetapi Tuhan melihat bagaimana orang-orang yang haus, orang-orang yang mau menunjukkan diri di hadapannya, orang-orang yang mau menerima penyempurnaannya, gitu ya. Orang-orang yang mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percaya di mana ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, ketika kita mau belajar melakukan gitu, mengikuti setiap firman yang kita dengar setiap hari, banyak hal yang kita hadapi gitu ya. Iblis ingin melakukan banyak hal untuk menghalang-halangi kita itu supaya kita tidak fokus kepada Tuhan gitu. Dan ketika kita mau, ketika kita mau bertekad, mau untuk mengikuti kebenaran, untuk mengikuti setiap firman yang kita dengar, untuk mengikuti jalannya Tuhan itu, iblis selalu kayak mengetok kita gitu ya. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan gitu, ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita terus memandang Tuhan itu, apapun yang diperhadapkan sama kita gitu, itu tidak akan menarik kita dalam diri kita gitu ya, dengan apa yang kita lihat gitu. Kan secara nyata kita lihat bagaimana pertumbuhan anak-anak kita gitu ya, seperti kemarin yang hari Minggu itu, diam-diam Tuhan itu bekerja dengan caranya sendiri bagi kita gitu ya. Diam-diam kita menyadari atau tidak menyadari Tuhan itu sedang membuat kita itu bertumbuh seperti pohon tapan. Waktu dengar itu bagaimana kita sudah belasan tahun ya, kita masih berapa apa namanya, berapa orang gitu ya yang mau terus untuk di hadapan Tuhan gitu. Saya percaya dari hari ke hari Tuhan itu diam-diam mengerjakan pekerjaannya di antara kita. Ketika dibilang kemarin, Tuhan itu sedang membangun kita, membuat kita itu terus bertumbuh seperti bagaimana serentak jantin. Serentak jantin kan berarti pohon yang beda dari pohon-pohon yang lain gitu. Waktu saya renungkan itu, ya Tuhan, yang dia untuk mengerjakan kami itu dengan caramu sendiri, dengan pembentukanmu, dengan penyempurnaanmu, sangat hebat gitu ya, pekerjaan Tuhan bagi kita, bagi anak-anak kita. Ketika kita melihat anak-anak kita gitu, saya percaya ketika saya renungkan gitu ya, ya Tuhan, waktu anak-anak kita gitu ya, bersama-sama gitu. Mungkin kalau banyak ribuan gitu ya, belum tentu kita bisa mengalami hal-hal yang seperti kita alami hari-hari ini. Iya ya, Tuhan, kita renungkan waktu yang setelah ibadah. Seperti itu saya benar.
pasti waktu contohnya kalau anak-anak banyak kan sampai habis 50 atau ratusan gitu. Pasti anak-anak tidak akan mengalami seperti yang dialami mereka gitu. Jadi diam-diam Tuhan itu mengerjakan hidup anak-anak kita dengan caranya sendiri gitu ya. Sekalipun mereka motivasi, gimana membuat kita cancel, membuat kita marah gitu. Tetapi ketika kita melihat pertumbuhan mereka gitu, bagaimana mereka diam-diam mereka juga mencari Tuhan, mereka juga mengalami Tuhan gitu dalam hidup anak-anak kita, itu membuat kita sering berkata kepada Tuhan itu luar biasa gitu ya. Pekerjaannya sangat luar biasa anak kami gitu. Ketika kita melihat bagaimana kita gitu dari saya kemarin lihat anaknya pakai seragam, gitu saya bisa meneteskan air mata gitu ya. Di mana dari umur 2 tahun gitu ya, 2 tahun kemudian. Waktu awal-awal itu sebenarnya dia bangun pagi jam 5 itu dia udah bangun gitu. Kan asal bangun dia bergerak dari tempat tidur, dia pun terbangun gitu. Waktu bangun dia masih masuk malam gitu ya. Karena dia nggak berdirian ya, tempat tidur itu sebenarnya apa yang dia alami waktu dia kecil gitu. Tapi dengan seperti itu dia apa namanya itu ya. Saya percaya karena dia mengalami dia mengalami Tuhan ya. Dari umur 5 tahun ya boleh dia secara diam-diam Tuhan menampakkan dirinya kepada anak kita ini gitu. Waktu kita lihat dia seragam, gitu kan. Seragamnya kan roknya ke SD gitu. Jadi saya lihat sih, anakku ini udah besar ya, gitu kayak udah anak SD gitu. Apa namanya, waktu dia pakai seragam, tanpa dia fotoan dia sama Bilail gitu ya. Dari anak umur begitu sampai sekarang, gitu, di mana dia ibaratnya kayak nggak lupa gitu loh persekutuan kita setiap hari, persekutuan kita hari Selasa, hari Jumat gitu. Itu kalau bukan Tuhan kan nggak mungkin gitu ya. Tapi ketika kita melihat hal seperti itu, dari anak kecil kita bisa belajar bagaimana eh, entah kita ngerti, entah kita nggak ngerti gitu apa yang Tuhan katakan, tetapi kita ketika kita mau memberikan diri kita gitu ya untuk disempurnakan, untuk dibentuk oleh Tuhan gitu ya dengan caranya dia menyempurnakan diri. Saya percaya coba kita duduk aja pada pedang gitu ya. Ada kita seperti itu. Waktu saya lihat dia pakai seragam Tuhan bebas gitu dari anak masih kayak pempes gitu masih apa gitu ya sampai dia sudah sekolah seperti ini dia mau apa namanya dia sekalipun mungkin terakhir waktu setiap mau foto pokoknya harus muncul gitu harus apa namanya terus baca dia ngertinya kan cuma tujuannya mau menjaga Pak tuanya gitu. Tapi dengan itu kita boleh belajar bagaimana Tuhan melakukannya itu dengan caranya yang tidak kita bisa juga gitu ya. Pekerjaannya yang sedang kita kerjakan itu dengan cara dia sendiri dia mengerjakan kita. Kita percaya bahwa setiap kita sedang Tuhan persiapkan untuk pekerjaannya yang besar yang akan dia kerjakan bagi diri kita di antara kita.
Kita percaya anak-anak kita mau dimanapun, mau kemanapun mereka itu, Tuhan akan selalu mengingatkan mereka bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Kita percaya itu, di mana kakak-kakak yang kita tidak bersama-sama dengan adiknya, kita melihat pertumbuhan adiknya, mereka terkejut juga dengan melihat adik yang bisa DL, bisa main musik, bisa nari, bisa handle semua gitu ya. Itu kan sesuatu anugerah. Ketika kita melihat bagaimana anak-anak kita semua dia mau bergerak gitu kan, mau semua apa saja mereka kerjakan gitu. Kalau bukan Tuhan saya percaya tidak mungkin itu bisa terjadi gitu ya. Kan di gereja-gereja, mau gereja kecil, mau gereja besar, mau gereja yang cuma aja 10, cuma aja 200, cuma aja ribuan gitu. Yang mempersiapkan kan orang-orang yang dianggap hebat yang ada di dalam gereja itu gitu kan. Orang-orang yang dianggap dewasa rohani, orang-orang yang dianggap apa namanya memiliki hubungan dengan Tuhan gitu kan. Tetapi bagaimana kita di antara kita yang mempersiapkan di sana anak-anak kita gitu ya, anak-anak yang ya masih umur segitu gitu kan. Itu yang kita melihat itu sangat luar biasa sebenarnya. Bagaimana setelah ditinggal bapaknya gitu kan, bapaknya tidak bersama-sama dengan mereka gitu. Itu membuat mereka itu sangat cepat tumbuh, gitu ya, sangat cepat mengalami firman yang mereka dengar itu. Ketika saya merenungkan itu benar-benar, jadi mereka mungkin waktu bapaknya pergi gitu, mereka ya sedih, mereka nangis, mereka mau gimana gitu, nggak ngerti gitu ya. Tetapi ketika mereka tidak berlarut-larut di situ kan, penghiburan demi penghiburan Tuhan berjalan bagi anak-anak kita. Saya percaya bahwa dari hari ke hari anak-anak kita pun akan mengalami apa namanya pekerjaannya Tuhan gitu ya. Dengan mereka memelihara anak kami bagaimana ketika kita berkata ada Tuhan terus berharap sama Tuhan gitu ya. Dia mengalami banyak hal gitu, mengalami apa namanya ya dekat-dekat itu dia alami itu juga nyata dia boleh merasakannya gitu ya, mengalami gitu. Di situ dia boleh memandang bahwa benar-benar hidupku itu dibagi sangat oleh Tuhan. Boleh merasakan bahwa apa yang dialami orang tuanya itu pasti dia akan menyadari, merasakan bahwa seperti ini yang dialami oleh papi-papi itu. Hidup yang bergantung sama Tuhan, hidup dengan Tuhan, dan Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata seperti yang kita katakan gitu kan. Bukan nanti Tuhan yang sabar-sabar, tetapi benar Tuhan yang nyata-nyata yang dapat kita lihat, yang dapat kita rasakan gitu ya. Mungkin dengan apa yang namanya terjadi di sekitar kita gitu kan. Kadang ketika kita melihat berita-berita gitu kan di luar gitu. Nah, kita melihat kecil orang kecil korban atau siapapun gitu. Kita sering berkata yang itu kan. Ya. Seperti yang kemarin kejadian ya, ya dan namun itu. Saya percaya itu waktu saya lihat. Ini sakit.
Kami nggak tahu sama sekali tahunnya dari Facebook atau dari akun. Jadi ketika orang yang pernah sama kita, ketika orang yang pernah yang sering mungkin kita doakan, sering kita layani, ketika kita dilupakan mereka gitu, itu seperti enggak. Kalau mungkin kalau dulu gitu ya, kalau dulu itu kok bisa sih dia gitu, kok bisa sih itu, kita berkata seperti itu. Ya. Tetapi ketika melihat hal seperti itu gitu ya, nggak ada sedikit pun muncul di hati itu kayak kok bisa ya, nggak ada. Waktu saya lihat itu, saya langsung saya langsung ucapkan gitu ya ke anaknya itu. Tetapi nggak ada sedikit pun di hati itu berkata kok bisa sih mereka nggak kasih tahu kami, nggak ada sedikit pun, nggak ada. Saya pun waktu gitu saya gitu, bisa ya sih Mas? Nggak ada kok bisa nggak ada kayak kenapa kamu nggak dikasih tahu nih? Nggak ada sedikit pun. Waktu saya bilang ini, ketika soal bagaimana terjadi itu, apapun yang terjadi, apapun yang kau kerjakan itu, tidak ada sedikit pun kita berani komplain sama Tuhan, berani apa namanya terbesit sedikit pun untuk kita mau dihargai, kita mau di apa namanya dianggap ini orang yang berat ini, gitu. Nggak ada sedikit pun. Jadi ketika kita apa namanya mengalami hal-hal yang seperti itu, kadang kita terkejut gitu ya. Hatiku gak kayak gini lagi ya. Itu ya. Kayaknya menghadapinya itu kayak ya saja aja, biasa aja gitu kan. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin seperti itu gitu. Saya ketawa gitu. Kalau zaman dulu kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi waktu saya baru lagi jadi ketika kemarin adik kami apa namanya anaknya di sini gitu ya 4:30 gitu udah sampai di besi gitu. Makanya saya di bawah gitu waktu datang gitu. Waktu datang itu saya saya gendong ada ibu gitu di Rizka itu saya gendong gitu kan saya bawa batuk juga. Saya bilang halo kita di sini sama Budi saya bilang gitu kan. Adanya masih tidur gitu. Baru di rumah Tuhan itu ya nak saya bilang gitu. Ya boleh orang lain ya gitu. Baru saya apa saya ngomong gitu langsung saya kayak doa gitu ya. Senyum gitu adanya. Kamu senyum. Berarti kamu menerima Tuhan. Saya bilang gitu. Saya ngomong-ngomong gitu lah pokoknya. Jadi setiap apa gitu saya ngomong gitu ya. Baru saya doakan gitu saya ngomong-ngomong gitu. Nanti kalau sudah besar saya bilang saya bilang gitu. Nanti kalau kamu bisa musik sama Pak Tua di sini, itu nanti kamu benar-benar kamu berjumpa Tuhan, dan nanti kalau kamu sudah besar, bisa seperti saya nanti kamu berjumpa Tuhan, itu jawaban itu. Saya bilang gitu sama dia bang, betul. Satu hari kan dia nggak pernah minum bodor, baru kali itu ditaruh di sini, baru hari itu belajar minum dodot bagaimana ceritanya. Jadi pokoknya ngasih minumnya itu penuh perjuangan. Jadi tapi waktu dia di sini gitu ya, nggak ada sedikit pun kami mengeluh atau bagaimana, nggak ada ini. Kami suka cita, senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu ya. Sampai bawa kamar mandi pun saya gendong, gitu bawa ada untuk
apa namanya, untuk kamar mandi gitu, bagaimana itu kita bayangkan. Karena ditaruh sekitar, udah harusnya 3 kali gitu. Tapi di situ nggak ada sedikit pun mengeluh bagaimana. Kami sejauh kami dikasih tadi sih ya. Jadi seperti ini ya. Kami kalau nggak apa namanya, sudah 14 tahun nggak pernah pegang bayi itu jadi kayak gini gitu. Ketawa-ketawa gitu tapi terus saya bilang apa namanya, kayak nggak nanti kalau kita punya cucu ya, saya bilang gitu, ketawa-ketawa gitu. Jadi waktu apa ada ibadah bersama-sama gitu ya, itu kayak gimana gitu, benar-benar kita merasakan kayak bahagia gitu, kayak kayak beda gitu, kayak ini ya Tuhan, seperti ini kalau orang mau apa namanya, menyambut Tuhan di rumahnya itu kayak gini, saya sampai gitu ya. Sampai kebahagiaan yang tidak terukur, gitu, kebahagiaan yang apa namanya, pokoknya senang gitu loh. Baru adik kami pulang dari rumah sakit kan malam gitu kan. Berarti kalau dibawa pulang pasti udah kerja, udah apa gitu ya. Karena saya tanya gimana sakitnya, udah nggak ada sakit saya. Yang sekarang nggak sakit, tapi itu efeknya apa dan gitu. Kayak masih hasilnya tidak membeli, tidak membeli, hati-hati dan sebagainya. Terus akhirnya suaminya pun mengizinkan istrinya nginep di sini. Kan. Waktu istrinya tidak di sini, kan suaminya jadi bolak-balik sini gitu ya, minta kata dengan istrinya. Tapi saya lihat waktu adik saya di sini gitu ya, di mana dia bisa tidur dengan sangat tidak gitu. Apa namanya? Ketika kami mau begitu tahu, ketika kami apa namanya, mau belajar bagaimana Tuhan yang nyata itu ada di tengah-tengah kami, siapapun orang yang tinggal di rumah kami itu harus mengalami kami sejahtera yang berlimpah-limpah dengan ini. Itu sampai nyenyak gitu tidur. Bahkan anaknya ini nggak ada rewel sama sekali gitu ya. Nggak ada rewel sama sekali. Sampai kemarin satu harian pun adik kami ini bisa menikmati istirahat gitu. Istirahat sama anaknya gitu. Satu harian. Seperti itu. Jadi saya gini, berarti adik ini selama ini sudah capek. Sudah capek yang dia rasakan. Tapi ketika dia apa namanya, mau gitu ya, ketika dia mau ada di sini gitu. Ketika dia mau gitu tinggal di sini gitu, saya percaya dia bakal lebih Tuhan juga. Secara diam-diam Tuhan menyatakan diri dia bagi adik Nabi ini. Jadi suaminya bolak balik sini gitu kan. Saya percaya suaminya pun mengalami Tuhan juga. Jadi dengan apa yang Tuhan persiapkan bagi kita, dengan siapapun kita berinteraksi, dengan siapapun kita apa namanya, berjumpa gitu, kita percaya orang melihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Gitu. Orang sangat nyata memandang bahwa kenapa ya orang ini kok beda ya? Kenapa orang ini kok apa namanya, lain gitu, kurang sepakat ketika berjumpa dengan orang ini. Ketika kita mau terus apa namanya, menghidupi jalannya Tuhan, kita percaya dari hari ke hari hal-hal yang baru akan terjadi pada kita. Amin. Baik, puji Tuhan. Oke.
Baik, jadi saudara kalau diterangkan dari dua versi kan lengkap ya. Dan versi saya saja kan, istri saya juga. Ketika kita merenungkan bahwa orang terima kita, berarti orang terima Tuhan kan. Orang berjumpa dengan kita, orang berjumpa dengan Tuhan kan. Kita merasakan gitu, kita boleh melihat gitu, diam-diam kita coba perhatikan keadaannya. Kemarin tuh kayak Mami loh. Udah. Sebetulnya kayak mau malam pulangnya gitu. Cuman kan karena kita Zoom gitu kan. Mungkin apa ya? Jadi pas udah sore-sore itu udah mau jam 6 saudara. Jadinya pulangnya gitu. Padahal tadinya itu begitu nyampe di sini, tadinya itu malamnya itu kami mau ngantar juga gitu. Nanti dia nggak bisa pegang anaknya gitu kan, gimana gitu. Kita antar aja lah. Nanti papi naik motor gitu kan, maksudnya mereka naik ini gitu. Jadi saya pegangin di dalam mobil gitu kan, saya naik motor gitu. Tapi ternyata karena terus masih istirahat gitu kan, nyenyak kali tidurnya gitu. Jadinya ya sudahlah tidur di sini aja lah gitu. Besok pagi nanti yang jam 6 karena mau ini ya sudah pagi-pagi. Ternyata ya udah siang pun agak siangan pun besok pulangnya nggak apa-apa kata suaminya kan, karena suaminya jadinya libur jadinya. Karena mereka itu kan harus ini harus standby di kantin PT itu saudara. Mereka nggak bayar di kantin PT itu gitu ya. Sebetulnya mereka itu saudara sebelumnya itu saudara pernah mereka itu terlilit hutang juga gitu ya, pinjol gitu ya. Mereka datang memang kami nggak punya uang gitu ya. Tapi ketika mereka menghadapi sekarang itu gitu ya, dan itu cukup waktu yang sangat cepat loh saudara. Sampai akhirnya mereka sudah ngambil rumah juga gitu ya. Itu bagi saya gitu, kok bisa ya, hebat sekali ya gitu. Dan jadi dia benar-benar ini sudah, dia benar-benar nggak mau tinggalkan itu apa namanya kerjaannya itu gitu, kantinnya itu gitu kan. Karena ya cukup lumayan lah gitu. Karena kan targetnya dia mungkin kan gimana supaya bisa lunas, entah mungkin kami kan nggak tahu berapa hutangnya gitu kan. Jadi dia nggak mau tinggalin itu kerjaannya gitu. Jadi ketika mereka sudah punya inilah ya yang bantu gitu ya, cuman harus diiniin saudara, bentar-bentar nanya gitu, bentar-bentar nanya gitu. Jadi nggak bisa, misalnya ini sudah pas nggak garamnya gitu-gitu. Harus sudah cukup lama gitu ngikut gitu, ada berapa bulan lah gitu ya. Nggak bisa juga gitu. Jadi kadang dia terpikir, tapi ketika dia bilang suaminya seperti sudahlah gitu, sini aja dulu. Jadi benar-benarlah dia menikmati istirahatnya gitu kan. Wah kalau ke rumahnya saudara, waduh itu rumah penuh dengan minyak, gimana lah. Nanti anaknya itu kan, itu dibawa ikut masak apa gitu, digendong, nggak nangis, enggak gitu. Jadi kalau kami ke rumahnya itu kalau lihat lagi masak gitu, wah udah. Ya kalau saya datang ke situ ya sudah nggak peduli lagi dia gitu. Dia sudah di dapur itu semua sudah ini sudah. Belum lagi mereka punya kucing lagi, waduh anak kucing lagi, aduh itu rasanya rumah itu belum lagi mana gitu ya. Nah, jadi ketika di sini mungkin bisa tenang gitu ya, istirahat gitu. Mungkin itu yang mungkin dirasakan dia gitu ya. Kan dia boleh dikatakan sudah lama meninggal mamanya dia gitu ya. Usia masih sangat muda, sebetulnya dia sangat ini juga ya. Belum lagi bapaknya gimana gitu ya, nggak peduli sama dia gitu ya. Belum lagi ketika dia ikut sama udaknya gitu kan, tulang yang saya bilang itu kan. Wah, bagaimana setelah dia di sini rasanya
Gimana lagi itu diperlakukan gitu. Hanya istilahnya butuh duitnya aja gitu kan. Batin yang menderita itu loh saudara. Dia pendam terus gitu mungkin kan. Apalagi dulu saudara, dia kan pernah yang saya bilang waktu dia tinggal di rumah kami gitu, yang saya bilang keluar dari sini gitu kan, dari rumah gitu. Iya, karena kan ya itu saudara, gimana main handphone apa gitu, kadang nggak pernah pegang kerjaan gitu kan, saya memang marah gitu. Nah, jadi yang dulu yang suaminya inilah yang istilahnya waktu pacaran sama suaminya inilah ceritanya gitu. Sampai mereka lari kan ceritanya gitu kan. Sampai waktu itu opung kami itu meninggal, dia minta ke saya, kirimlah ongkosnya, saya sudah di kampung gitu kan, saya kirim, terus dia dari uang mama gitu ya. Ternyata dia nggak pulang gitu. Ternyata belakangan, ternyata uang itu udah berapa lama gitu kan, dikasih juga sama mama gitu. Belakangan mama baru cerita gitu kan. Setelah berapa lama gitu ya, kan mereka pernah tinggal di kampung gitu. Jadi saudara, ketika kemarin rasanya mungkin berat juga gitu ninggalin gitu kan. Cuman gimana, udah sampai malam nanti Zoom, gimana repot lagi malam gitu yang saya bilang gitu kan. Jadi waktu kemarin itu, jadi kan baru 1 hari kan di sini kan. Itu saya seperti masih bayangkan mereka ada di sini gitu. Sampai masih saya bilangin, karena di rumah mereka juga mereka ada yang seperti itu, mungkin seperti dirinya dulu gitu kan. Tapi mereka biarin, nggak bisa kayak gitu loh. Kita mesti tegas. Tapi kita nggak bisa membenci orang. Orang bisa benci kita, itu urusan mereka. Tapi kamu jangan benci orang. Saya bilang sama suaminya kayak gitu. Udah, kamu mesti terus terang, jangan pendam. Gitu. Kamu mesti bilangin sama mereka, karena itu yang ditinggal di rumah mereka itu anak itoknya dia gitu, yang paling besar gitu. Wah itu sama sekali cuek sekali, main handphone terus, ada banjir pun rumahnya nggak ada peduli sama sekali gitu. Sementara makan di situ nggak bayar lagi kan, kalau mamanya cukup punya uang juga gitu kan. Wah dia saya terangin kayak gitu. Saudara, apa ya, seperti ceritakan istri saya tadi meninggalnya Namburu itu gitu ya. Saudara, kita itu benar-benar kayak diajarin gitu. Jadi kita itu tidak berusaha lagi memaksakan keinginan kita gitu. Ketika kita melihat keadaan, kan kita sudah lakukan saudara. Kalau mungkin dilihat hati kita gitu ya, mau gimana pun orang datang sama kita, mau gimana pun keadaannya, maka mungkin yang kita tolak. Tapi ketika kita nggak dikasih tahu, macam mana? Mau kita paksain gitu, mau kita sodor-sodorkan diri kita gitu. Ingat dulu ketika si Jimmy saudara, kan lama juga nggak sama kita saudara. Lama dia nggak, bukan cuma kita juga, nggak ada terdaftar sama kita. Tapi ketika dia mau meninggal, dia masih pesan gitu, termasuk sama orang tuanya, dipesan gitu, kalau saya meninggal diurusin sama Pak Pardin gitu. Jadi waktu sudah ada, jadi kan dia sudah pernah, jadi setelah keluar dari kita itu, dia beribadah di gereja, di gereja ini gitu. Dia sudah isi juga, masuk di grup mereka juga. Jadi ketika mereka bilang mereka sudah siap untuk menguburkan, saya bilang sebelum dia meninggal, dia bilang saya yang akan mengurus. Iya. Jadi ketika saya bilang itu, mereka tidak bisa ini. Mereka sudah datang, mereka yang duluan datang juga saudara. Bahwa mereka siap menguburkan gitu. Karena terakhir sudah di situ saudara. Tapi kan karena dia datang, dia bilang ketika dia sakit, dia telepon saya kunjungin ke sana. Saya yang harus mengurus dia pergi. Tapi kalau ini kan, terakhir saya masih sempat dia bicara sama anaknya yang saya bilang yang bungsu itu gitu kan.
Nanti kalau kamu nikah, bilangin saya ya. Gitu. Bilangin saudara. Selamat sekolah. Saudara, ketika lihat kayak gitu, saya sudah lihat, ya sudah. Kemarin memang saya lihat mungkin seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu saya lihat statusnya gitu ya di rumah sakit. Oh, saudara, ketika lihat apa yang terjadi gitu ya, semua coba perhatian, ingat-ingat lah gitu ya. Kita itu kan belajar mengikuti apa maunya Tuhan, saudara. Iya. Mau nggak dianggap orang, ya sudah. Lama-lama saudara, dengan perasaan seperti itu kita mulai melihat diam-diam saudara perasaan Tuhan yang sendirian itu saudara. Mulai saya rasakan saudara. Iya. Oh, ternyata Tuhan itu kayak gitu. Ternyata perasaan Tuhan itu tinggi juga ya. Tapi dia coba membuat, kalau saya katakan ini kan dari sisi manusia ya. Dia tetap tegar gitu loh. Selama ini saudara, karena rusaknya manusia itu, dirusak oleh iblis. Manusia itu kayak apa ya? Memperlakukan Tuhan itu memang kalau boleh kita katakannya kurang ajar loh saudara, manusia itu. Iya. Jadi mereka buat Tuhan itu, manusia buat Tuhan itu kayak apa? Kayak robot dia gitu. Kayak berhala gitu. Atau kayak pokoknya iyalah aku sembah engkau, aku ini engkau, tapi berkatin aku ya gitu. Jadi kayak kalau dia lakukan sesuatu untuk Tuhan, udahlah Tuhan tenang-tenang aja di sana gitu. Pokoknya berkatin aja aku gitu. Buat aja aku berhasil gitu. Kejamnya itu kayak gitu saudara. Jadi dari mulut mereka memanggil Tuhan, tapi dari hati mereka tidak pernah memberikan hati mereka kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah saudara meminta imbalan dari kita, tidak. Dia benar-benar seperti orang tua yang hanya ya mungkin memberi gitu. Dia nggak membayangkan anaknya itu nanti bekerja, nanti dia bisa menghasilkan uang untuk bapaknya, nggak ada. Orang tua itu hanya udah, bahkan itu yang saya bilang saudara, ketika saya diperhadapkan dengan mertua saya kayak gitu, mama saya juga ketika saya sakit itu saudara, saya nggak tahu uang dari mana dia saudara, di ini dia saudara, di amplop. Ketika dia datang pertama itu, ketika saya sakit itu, saya nggak tahu dari mana dia bisa punya uang segitu, saudara. Saudara, hati Tuhan itu saudara seperti hati seorang orang tua gitu, orang tua yang benar ya. Bahkan lebih dari itu kan saudara. Jadi ketika saya melihat itu saudara, saya itu apa ya, itu yang buat saya saudara benar-benar sangat mengucap syukur. Kalau saya sering cerita saudara bagaimana mertua saya kepada saudara gitu ya, kalau saya sering cerita sama saudara gitu, itu apa gitu, benar-benar melihat Tuhan yang memberikan itu kepada saya gitu. Itu yang membuat saya benar-benar saudara terus menikmati
hidup bersama dengan istri saya gitu. Karena saya tahu istri saya itu pemberian Tuhan gitu. Keluarga istri saya itu pemberian Tuhan yang luar biasa bagi saya. Tapi di saat yang sama, saudara, ketika saya merasakan bahwa tanpa sadar, saudara, saya itu bukan milik saya lagi gitu. Saya bukan milik diri saya lagi. Dan saya bukan hanya milik istri saya lagi gitu. Disitulah kadang, saudara, saya bisa merasakan ketika misalnya kalau istri saya mungkin khawatir masalah penghidupan, kadang-kadang saya marah gitu. Tapi saya boleh rasakan, saudara, kemarahan saya itu bukan saya gitu, tapi Tuhan gitu. Karena saya merasakan bagaimana Tuhan itu jengkel sama saya gitu. Itu sebetulnya gitu. Kalau Tuhan jengkel sama saya itu kan berarti kan Tuhan di dalam roh gitu kan. Dari pintunya terbuka tadi. Istri saya keluar, pintunya terbuka. Kayaknya burung masuk. Jadi saudara, kadang saudara untuk mengatakan seperti itu, kadang-kadang saudara mungkin istri saya bilang kayak gini, itulah papi kadang permalukan mami depan umum gitu. Ya mungkin bisa kayak gitu pikirannya gitu. Tapi kan kalau kita lihat, seperti saya katakan tadi, kalau Tuhan jengkel sama saya kan, itu kan berarti kan Tuhan di alam roh gitu kan. Iya kan? Bukan Tuhan yang berhadapan dengan saya, misalnya seperti istri saya berhadapan dengan saya kan. Kan kalau misalnya saya jengkel, istri saya menjengkelkan saya, kan benar-benar saya kan. Saya sebagai manusia gitu. Tapi kalau saya katakan Tuhan jengkel sama saya, berarti kan itu kan Tuhannya kan di luar ya. Roh gitu loh. Artinya Tuhan yang di sorga. Bukan Tuhan yang di bumi. Tuhan yang di bumi itu maksudnya Tuhan yang berinkarnasi gitu loh. Makanya kalau kita katakan, kalau orang terima saya, terima kita, mereka menerima Tuhan. Itulah Tuhan yang berinkarnasi di dalam diri kita ini. Memang tidak kita bisa bilang seperti Tuhan yang Maha Kuasa itu, saudara. Itu lain lagi, saudara. Jadi bagi kita ini, ketika kita itu mengalami pertumbuhan, kan dikatakan dari umat Tuhan gitu kan. Lalu pertama-tama itu dari pelayan dulu gitu. Maksudnya itu pelaku pelayanan gitu. Itu tingkat yang paling rendah gitu. Jadi sebetulnya Paulus itu termasuk di pelaku pelayanan, saudara. Nah, tapi makanya kalau di pelaku pelayanan dia pasti masih terjebak, makanya dia mengatakan, kalau ada orang yang beritakan firman berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Nah, situ dia, saudara. Dia berusaha terus. Jadi tanpa sadar, dengan usaha dia memaksa orang gitu, harus seperti dia. Nah, di situ, saudara, kendalanya. Jadi Tuhan itu mau bekerja jadi terhalang, saudara. Terhalang kebesaran nama Paulus gitu. Nah, itu yang tidak diketahui selama ini. Makanya orang masih memuji-muji, masih memuja-muja Petrus, orang-orang kudus itu. Termasuk sama dengan kita. Ketika kita melihat guru kita sehebat itu. Jadi ketika dia meninggal, jadi ketika ada orang yang, padahal saudara itu kisah nyata, saudara, sebetulnya. Yang menceritakan mereka-mereka itu, saudara, kepada saya. Bagaimana di akhir hidupnya, dia mengatakan dia tidak merasakan hadirat Tuhan lagi gitu loh. Bagaimana ibu kita menjelaskan tentang bagaimana dia bersama dengan anak angkatnya itu, saudara. Yang sampai ibu itu bilang menikah aja gitu kan. Kan ibu itu yang cerita kepada saya bagaimana cerita yang sebenarnya, dia yang tahu. Masa dengan keadaan itu masih kita bela-bela gitu.
Iya kan? Berarti kan harus ada sesuatu yang apa ya? Di mana Tuhan tidak mau diduakan gitu loh. Kan ketika saya bicara kepada saudara, ketika saya menceritakan bagaimana Tuhan memakai hidup saya, ketika saya menceritakan tentang bagaimana dikasih gambaran bahwa ketika saya berbicara itu Tuhan yang bicara. Tapi kan saya selalu saudara, saya ceritakan apa adanya. Kalau tidak seperti itu, maka kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan gitu. Tuhan yang berinkarnasi nggak akan pernah gitu. Tapi di saat yang sama tahukah saudara, itu saya deg-degan terus saudara. Jangan saya sampai, karena kan bagaimanalah kita sebagai manusia. Sementara Tuhan mau memakai kita langsung loh. Tapi pakai pikiran kita. Kalau saya terus takut-takut untuk menyatakannya, kapan kita mau berjumpa dengan Tuhan yang berinkarnasi? Kita hanya akan berjumpa dengan Tuhan yang di sorga terus. Sementara nggak bisa. Bahasa Tuhan itu nggak bisa kita mengerti saudara. Dia harus pakai. Tapi bagaimana coba saudara? Kan pasti saya bisa jadi batu sandungan sama saudara. Secara manusia. Apalagi dengan istri saya. Hidup setiap hari. Ketika saya misalnya mengatakan Tuhan gitu. Lah. Kan itu kan pasti gimana gitu loh saudara. Sementara dia bisa jengkel sama saya gitu kan. Kalau misalnya saya pertahankan itu. Berarti nanti, takutlah istri saya berhadapan dengan saya. Takutlah istri saya berhubungan dengan saya. Takutlah istri saya marah sama saya. Kan gak bisa juga kayak gitu kan. Kalau saudara yang di luar mungkin istilahnya, ya bisa. Istilahnya jaga jarak gitu. Tapi kalau dengan istri saya bagaimana? Lihat saudara bagaimana kita menghidupi kehidupan seperti yang sekarang. Saya akan ceritakan apa adanya kepada saudara. Nanti suatu saat pasti saudara akan mengalami Tuhan itu sendiri. Yang seperti ini. Lihat apa yang kita alami saudara. Lihat secara diam-diam bagaimana anak-anak kita. Kita kan nggak tahu gimana caranya anak-anak kita akan mengalami seperti yang kita alami kan. Tapi lihatlah. Lihatlah saudara. Yang saudara dengarkan setiap hari. Lihat lagi mana anak kita. Lihat lagi mana Tian. Mungkin yang paling kenal mungkin anaknya. Yang kenal Tian itu orang tuanya kan. Bagaimana mereka bisa melihat. Dari awal sejak dia lahir. Ketika dia sekolah ketika ini. Kalau dibandingkan dengan sekarang. Ya. Saya sudah bilang di jadwal dia main drum gitu. Iya saudara. Tanpa sadar saudara. Apa yang kita percayai. Kan yang cara percaya kita ini kan unik kan saudara. Cobalah lihat. Saudara pergi kemana-mana gitu. Coba dengerin mereka. Coba saudara dengerin orang khotbah gitu ya. Cobalah dengerin. Kalau ada yang seperti ini unik mereka menjalani hidup. Saudara, saya sarankan saudara dengerin kalau ada ya. Kasih tahu ke saya gitu. Kalau ada yang seperti ini gitu. Seperti kita ini gitu. Lihat saudara. Dulu saudara kami, mungkin kami lingkaran yang paling dekat lah dulu dengan gembala kita dulu ya. Iya. Mungkin di atas kami ada lagi ya sebelum kami ya. Tapi setelah mereka mulai ini saudara, itu ke kami jadinya gitu. Pernah ngalami lah gimana benar cari Tuhan sama-sama gitu ya. Dimana Pak Gembala sama Bu Gembala itu curhat sama kami gitu ya. Apalagi sama istri saya juga gitu ya. Kalau dia mau doa itu saudara,
Itu kalau misalnya istri saya lagi apa gitu ya, malam sendirian gitu ya. Bapak itu saudara, dia bisa main gitar gitu, tapi disuruh istri saya, mereka berdua doa di dalam. Itu benar-benar loh saudara. Ya kayak benar bapak sama anak. Iya. Tapi setelah mereka itu jadi apa ya, jadi besar kayak gitu, mungkin pikirnya itu gini, pikirnya kalau saya datang pikirnya itu mungkin bagi mereka itu saya itu mungkin gimana ya, setelah kamu keluar kamu jadi kayak gini, mungkin kamu menderita, mungkin pikirnya seperti itu. Tapi begitu kita ngalami Tuhan kayak gini, rasanya kasihan sekali melihat masa tuanya kayak gitu saudara. Iya. Bagi saya itu saya sedih sekali, tapi saya nggak bisa saudara. Saya nggak bisa kan memaksakan saya datangi dia gitu kan. Walaupun dalam hati saya saudara, saya pengen sekali saudara ngomong dari hati ke hati. Belum lagi dengan abang saya yang saya bilang saudara. Itu dulu saudara begitu dekatnya kami saudara. Sampai istri saya marah dengan kedekatan saya dengan abang saya itu saudara. Begitu melihat sekarang saudara betapa sulitnya saudara. Sampai untuk apa, ngundang saya untuk khotbah di tempat dia saja saudara. Itu rasanya saudara, dia itu gak berani ngundang saya ya. Kemarin waktu masih sakit di suara saya ini dia bilang saya yang harus khotbah di situ gitu ya. Wah oke. Tapi diganti sama orang lain. Oh nanti kamu ini ya berikutnya ya. Sampai sudah berapa kali orang khotbah di situ. Terakhir saudara minggu yang lalu saya lihat saudara, ternyata orang lain yang khotbah di situ. Dalam hati saya gini, iya ya Tuhan. Dia sebetulnya bukan nolak saya ya Tuhan, nolak Engkau ya Tuhan. Iya saudara, saya itu dia dengar itu. Saudara saya boleh melihat saudara bagaimana ketika saya bicara itu berkali-kali saudara. Bayangkan sampai Tuhan buat satu kondisi. Itu sebelum itu saudara, dia waktu sekretariat kita masih di mana itu dekat Morning Bakery itu. Greenland itu saudara. Dia masih pernah datang ke sana, kami sharing banyak, saya cerita tentang firman Tuhan, cerita ini sih. Wah rasanya dia tertarik sekali. Dari mana kamu dapat semua itu? Apa dari guru, dari Pak Andes? Bukan. Bayangkan sampai di pulang gitu kemarin itu ya. Itu kami satu bus bayangin. Saya sini, dia di samping. Dulu saudara kalau kami sudah ini, dulu kami sharing terus firman Tuhan. Tapi tahu nggak waktu itu saya coba sharing firman Tuhan. Bisa-bisanya dia saudara dengan handphonenya terus saudara sepanjang perjalanan. Sampai saya diam gitu loh. Berikutnya saya datang, saya coba sharing itu nggak pernah bisa masuk. Oh belakangan baru saya tahu. Oh ternyata seperti itu ya Tuhan ya. Dia mau sharing, kita tetap dengan konsep kita. Iya saudara. Jadi saudara diam-diam dalam hati saya itu saudara. Seperti apa ya? Disinilah baru saya tahu kenapa Henok, kenapa Nuh, kenapa Abraham bisa bersekutu dengan Tuhan sendirian. Tak peduli yang lain. Karena ada perasaan Tuhan yang sedang disampaikan kepada kita dan dialami oleh kita sendiri. Nanti saudara kalau saudara lebih dalam lagi saudara merenungkan firman Tuhan ini. Kalau saudara masuk ke dalamnya ya, saudara akan mengingat apa yang saya katakan ini saudara. Oh, saudara akan bilang nanti, oh berarti Pak Parlin dulu merasakan Tuhan itu kayak gini.
Pasti akan seperti itu, saudara. Dan apa yang saya rasakan sekarang yang tak terceritakan bagi saudara, saudara akan bisa ceritakan. Oh, berarti dulu Pak Palin itu kayak gini ya, kayak gini. Seperti saudara bisa itu memahami bagaimana saya menjalani hidup saya bersama dengan Tuhan. Seperti itulah nanti kita akan mengetahui, oh seperti ini dulu Abrahamnya. Jadi kita bisa cerita perasaan Abraham, perasaan Ayub. Kita jadi bisa cerita karena kita seperti mengalami hidup mereka, saudara. Mereka seperti dipakai Tuhan untuk bercerita lewat mulut kita sendiri. Bayangin. Makanya saudara, ketika saya ceritakan bapak saya seperti itu, saudara ya. Karena dia pernah cerita seperti itu kepada saya ingat ketika bagaimana saya itu berharap sekali bapak saya itu bangkit gitu. Ketika dia sudah terakhir kali situ bersama-sama gitu. Saya ingat perasaan saya waktu itu, saudara. Saya belum sempat gitu loh. Saya belum sempat gimana ya, menceritakan pengalaman saya dengan Tuhan kepada bapak saya. Tapi ketika saya terus cerita itu, benar-benar loh saudara, saya itu bisa merasakan bapak saya bersuka cita. Iya. Karena yang belum sempat ada orang yang menceritakan kepada dia pengalaman dia itu, dia dengarkan sendiri melalui anaknya. Iya. Oh ini ya dulu ya. Karena saya bisa ingat dia ketika dia cerita tentang waktu dia dibaptis itu. Wah dia senang sekali dia cerita kepada saya, saudara. Saya lihat terang yang sangat terang. Itu yang saya ingat, pengalaman dia cerita sama saya. Seperti itulah saudara, cara Tuhan memimpin kita, saudara. Mengajari kita dengan unik. Saudara, memang saya nggak tahu apakah saudara bisa menemukan persekutuan seperti ini di tempat lain. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti saudara, ada pekerjaan yang baru di depan terus yang akan Tuhan kerjakan. Ada fase-fase yang akan kita lewati. Dan Tuhan selalu baru setiap hari. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Tuhan yang memimpin apapun yang kami kerjakan hari ini. Karena anak-anak kami yang sekolah, Tuhan juga hidup di dalam mereka. Tuhan yang memenuhi setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua.